Bu Leni terlebih dahulu, Pak Dirman, terima kasih. Sempat disampaikan dari atas mobil komando Anda sampaikan bahwa memang banyak doktrin-doktrin yang salah, bahkan kemudian ada pemerasan, ada penindasan di sana. Anak-anak Ibu merasakan hal itu? Bisa dijelaskan satu persatu mungkin Bu Leni, silakan. Baik, makasih ya Mbak Maria. Sebelumnya saya sampaikan di sini, saya membenarkan kalau dibilang nyeleneh. Kenapa? Untuk mengawalinya ya, saya bukan sebagai ex-wali santri saja. Saya sebagai orang dalam atau ex-NII atau KW9. Ya. Tahun berapa Anda di sana, Bu? Jadi saya membantah apa yang disampaikan, yang dikatakan sama Pak Sudirman Abbas ya. Dia menyangkal kan. Saya sebagai saksinya, saya sebagai korbannya. Anda bergabung di NII tahun berapa hingga tahun berapa? Saya masuk itu pada tahun 2000 awal, Januari ya, sampai 2021 awal. Wow. Jadi 21 tahun Pak Sudirman Abbas ya. Dan ini tidak boleh disangkal ya. Tidak boleh disangkal. Panji tidak pernah mengaku sebagai imam kepada saya, ya jelas. Tapi saya melalui tahapan-tahapan ulil amri, saya mengetahui bahwa dialah yang mengaku imam NII. Begitu Pak. Yang Anda ya? lihat, yang Anda alami, jadi, Ibu Leni yang bisa saya diuraikan? alami gitu ya, sampai terakhir dalam program Jamas itu tidak mungkin dimasuki oleh orang luar. Program Jamas itu diikuti hanya oleh orang dalam. Karena melalui koordinator-koordinator ya. Dari koordinator-koordinator itu terdata, lalu juga dipanggil melalui undangan-undangan yang langsung datang dari pusat, dari fungsional. Ya, mau bagaimana lagi disanggahnya? Karena yang ikut dalam undangan Jamas itu semuanya orang dalam, Pak. Semuanya orang NII atau KW9 ya. Sekarang kalau misalnya Panji mengatakan tahun 62 itu sudah berakhir, ya mungkin sekarang berdalih begitu karena dia di media berbicaranya gitu. Sekarang kalaupun misalnya dikatakan itu sudah selesai gitu ya, umat-umatnya masih menganggap dia sebagai imamnya. Terus kenapa ada sami'na wa ata'na di sana? Dan semuanya itu harus turut tunduk patuh sama dia. Hal yang remeh-temeh aja diurusin gitu. Ya, jadi coba bisa nggak dibantah? Yang ikut Jamas itu ada orang luar di situ. Sedangkan itu ada data dari koordinator-koordinator. Yang nyeleneh ada Saya tidak, Ibu dari koordinator Jakarta Selatan, ya. Saya dari Jakarta Selatan, dari Setiabudi, dari Karet Semanggi. Karet Semanggi ujung. Saya masih tahu, masih kenal, masih bisa saya sebutkan jajaran-jajarannya yang bersama saya. Sampai ke atas saya masih bisa. Ibu Leni, silakan. coba dijelaskan Ya. sebelum ke Pak Sudirman, dijelaskan ada tidak yang nyeleneh perbuatan-perbuatan Jelas ada. bagian yang mana? Dari yang dulu saya mengalami memang ini orang ngeyel. Ya, dari mulai sholat itu sudah jadi rahasia umum. Tidak diwajibkan sholat karena kita ini masih masa Mekah. Ya, satu itu yang kami alami. Tapi saya sendiri memang sudah janggal dan saya tetap sholat ya. Waktu itu walaupun pada masa-masa itu sempat juga karena aktivitas itu sempat terbengkalai sholat saya ya. Jadi saya tetap sebagai wujud protes saya sebagai wujud pemikiran kritis saya, setiap saya acara tazkiyah, Bapak masih ingat istilah tazkiyah? Ya, bukan internal. Bukan internal. Ya, mungkin baru direkrut baru belakangan ya Pak? Oh enggak, mungkin. saya dari tahun 99. Sudah direkrut? Bukan direktur, saya ngajar. Ya, baik, terserah apapun pengakuan Bapak ya, ini pengalaman saya. Jadi saya sampai menanyakan, kalau ada acara tazkiyah itu ya, ada mukena enggak? Dan ditunjukkan mukena yang sudah kumal gitu ya. Berarti di situ mukenanya enggak biasa dipakai kan? Satu soal sholat, tapi saya tetap menjalankan gitu ya. Walaupun sepanjang masa-masa itu benar-benar ada keganjilan dalam hati saya. Kenapa sih hanya beberapa menit saja kok dinafikan, kenapa diabaikan gitu ya. Mereka bilang sholat akimuddin, sholatnya itu adalah dalam bentuk tilawah dan maliyah. Tilawah itu perekrutan, maliyah itu untuk menarik infak ya. Kemudian yang kedua mengenai puasa. Puasa ini juga jam imsaknya sempat ada fase sampai pukul 6 pagi. Ya,
Sampai jam 6 pagi itu Sampai 18, saya juga rancu di 17, sini, sekarang tapi 18 nih. selalu disampaikan ayat-ayat ketika saya bertanya kenapa sampai Ini berlaku untuk semua santri yang ada di Al Zaitun. bukan Atau hanya santri. NII saja? Ini berbicara tentang orang dalam, orang Oke. NII ya. Ya. Jadi saya bertanya juga, tapi selalu dikasih dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, sampai terlihat benang putih di antara benang hitam, begitu ya. Ada ayatnya ya, Ustadz. Nah, seperti itu. Ya, tapi penafsirannya sampai jam 6 pagi di sana. Sempat ada fase itu gitu ya. Tapi kalau soal puasa, sepengetahuan saya, pengalaman saya itu semua kami puasa. Oke. Gitu ya, sampai yang terakhir juga puasa itu Syawal tetap diwajibkan gitu ya. Oke, Nah, hal kemudian nyeleneh mengenai 19. sholat dan juga puasa tadi Anda rasakan, dan ini khusus untuk para jamaah NII. Tapi anak Anda, ada 2 orang anak Anda yang juga nyantri di Ponpes Al Zaitun. Apa pengakuan mereka? Ada hal aneh juga tidak yang diajarkan kepada anak Anda? Azan yang tidak pernah didengarkan di luar selama mereka hidup di luar gitu ya, tidak pernah mendengar lafal azan seperti itu. Dan di sana mereka sempat agak aneh juga gitu ya. Walaupun akhirnya anak yang pertama itu ya terbawa juga, mungkin pernah Bilal atau siapa mungkin azan seperti itu gitu ya. Tapi memang yang nyeleneh-nyeleneh ini kenapa saya tidak bisa pungkiri, memang sudah dari dulu begitu gitu. Karena yang disebutkan sama Ustadz tadi, psikologisnya adalah NII. Azan yang seperti apa sih, Bu? Azannya tuh ya tidak bernada seperti di luar gitu. Lurus gitu, datar gitu. Tambahin 20. Dan sangat keras gitu ya Jadi 20 dilafalkannya lagi. itu seperti ini ya seperti mau marah gitu Oke, ya. Kemudian selain sholat juga yang lain-lain itu masih ada beberapa. Anda bilang ada penindasan di dalam Ponpes Al Zaitun. Maksud Anda apa, Ibu Zani? Penindasan karena kita ini untuk hal-hal yang dasar saja ya, kebutuhan dasar makan gitu ya. Di sana kok sulit sekali ya kami untuk bisa berkontribusi segi pemikiran gitu. Saya pernah mengusulkan untuk menyiapkan, menghadirkan kantin kecil lah untuk di gedung pembelajaran gitu ya. Karena anak-anak dalam masa pertumbuhan itu kan banyak makannya ya. Jadi sempat saya menghimpun suara di kelasnya anak saya yang laki-laki waktu itu untuk mengambil kesepakatan agar kuat gitu. Usulan saya ini mengadakan kantin di gedung pembelajaran. Tapi itu mental. Tidak diterima, padahal itu Kelaparan tidak ya sempat Artinya ya kesejahteraan yang lapar. digembor-gemborkan Panji itu bohong. Ya sempat ya begitu Tapi kondisinya. seperti Jadi ini, Ibu Leni, kami ingin tahu apakah ada hal fatal, kalau tadi kan itu bisa didiskusikan, mungkin ada ruang musyawarah yang ditutup rapat. Kalau untuk hal yang paling fatal yang Ibu Leni alami, yang anak-anak Ibu alami, apa Ibu? Yang menurut Ibu ini sudah menyalahi aturan agama, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis? terhadap anak-anak saya ya, Iya. juga anak-anak yang lain. Ya, waktu mulai makan roti gandum itu, waktu masa-masa pandemi COVID itu diberlakukan lockdown di sana, kami para orang tua akhirnya mengalami fase tidak bisa mengirim makanan ke sana. Tapi di sana pun asupan makanan itu tidak terpenuhi dengan baik juga. Ya, anak-anak sering lapar, anak-anak menjadi susah untuk pergi ke kantin. Kalau ke kantin itu harus ada yang mewakili, izinnya setengah mati gitu ya. Padahal di kantin tersedia makanan banyak gitu, tapi Dampaknya sangat sulit untuk bisa pergi ke kantin. Jadi Dampak pada keluar kesehatan dari anak asrama Anda? itu sangat sulit izinnya. Harus ada perwakilan gitu. Sedangkan perwakilan aja tidak membawa makanan yang sebanyak dibutuhkan oleh anak-anak di asrama atau teman-temannya sekamar misalnya kayak gitu ya. Anda sempat memeriksakan kesehatan anak Anda pada saat itu? Sempat memeriksakan dan sempat dikatakan kurang gizi ya. Wow. Saya cek waktu Oleh dokter gizi? dokter dong, ya dokter ahli gizi. Saya ada saya bawa juga di sini. Sempat juga saya sebutkan di orasi itu kan keterlambatan menstruasi Ya. untuk anak yang kedua. Ibu Leni, Bisa sebentar. Kalau memang sambil ditunjukkan ke kamera Ibu, sambil ditunjukkan, minta tolong Maria, mungkin kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sepaham dengan hati nurani Ibu, sangat mengganjal dan apalagi sudah menyengsarakan putra-putri Ibu. Kenapa Ibu tidak langsung tarik anak-anak Ibu keluar dari Ponpes Al Zaitun? Tidak usah nyantri di sana Ibu. Itu kan baru terasa tuh benar-benar tidak bisa saya toleransi lagi sejak waktu Desember itu ya. Sejak mencuat kasus pelecehan gitu ya, dugaan pelecehan terhadap pegawainya.
Yang saya sendiri memang tabayun langsung kepada suami korban dan juga kepada korban. Ya, sebenarnya ini di sana sangat melanggar gitu untuk kontak sama korban dan juga suaminya korban. Tapi karena saya merasakan keganjilan-keganjilan yang sudah berlangsung lama, Ya. saya langgar. Saya sengaja melanggar karena saya membutuhkan informasi dari kedua belah pihak, gitu ya. Kalau di sebelah sini begini informasinya, saya cross check lagi kepada korban dan juga kepada suami korban saat itu. Dan didapat banyak informasi dan juga bukti-bukti bahwa benar kalau dibilang ada pelecehan itu memang betul. Itu yang saya simpulkan dari bukti-bukti yang beredar. Ada bukti yang Anda terima ya? Ada, karena memang saya dipercayakan untuk memegang bukti itu. Pelakunya siapa Ibu? Almarhum Pak Ruki Al-Basri itu adalah suaminya korban, gitu ya. Jadi saya sempat tahu. Pelaku pelecehannya? Pelakuan pelecehan seksualnya siapa yang Ya, Ibu TV maksud? One sudah pernah mendatanginya. Kita tidak menuding, kita tidak menuduh dia, tapi harus ada bukti juga Ibu. Apapun yang Ibu Leni katakan malam hari ini di Catatan Demokrasi. Sesaat lagi kita akan bahas lebih dalam karena ada peneliti Al Zaitun juga, Pak Sukanto, sudah bergabung bersama kita. Bagaimana pengaruh Al Zaitun terhadap lingkungan sekitar hanya di Catatan Demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami.